Oke, oke, kita terima ya, Mr. Saleh. Mr. Saleh, selamat malam. Malam Pak Yusuf, Malam, Pak. Ya. malam Ibu Fatimah. Malam Pak Saleh, Kedengaran ya? kedengeran. Baik, silakan Bu. Oke, Bapak ini kan jadi polemik ya Pak ya, kita antara Islam dan Kristen ya. Karena kedua agama ini begitu menjadi permasalahan secara global ya. Oleh sebabnya kita berdiskusi tidak salah ya Pak ya. Karena Quran itu menyangkut nama-nama kitab terdahulu. Ada yang namanya Taurat, Mazmur, dan Injil. Tetapi sayangnya di dalam Alkitab itu sendiri tidak pernah dinubuatkan ada nabi baru lagi setelah penyempurnaan atau uh, penggenapan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Dan juga tidak ada lagi kitab setelah Injil, seperti itu Pak. Makanya ini jadi perdebatan yang lumayan sengit. Nah, sebagai orang yang mantan dari Muslim, saya kepengen bertanya nih Pak, apakah pribadinya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran itu sama pribadinya dengan Tuhan di dalam Alkitab, Pak? Baik, terima kasih Ibu Halimah Fatimah ya. Iya. Berikan Sudah pakai dalil Quran bertanya. saja Pak nanti. Baik. Jadi gini, sebelum saya menjawab, mungkin saya sudah mendengar ya apa yang disampaikan oleh Ibu Fatimah dan Pak Pendeta Yusuf tadi, yang pada orientasinya adalah kesamaan di mana Allah dalam Al-Quran itu mengatakan menembus dosa manusia. Kan begitu ya Bu ya? Iya, di dalam Alkitab. Di Al-Quran ya. Oh, di dalam Quran apa di dalam kitab nih? Makanya yang saya tangkap tadi Ibu sama Pak Yusuf mengatakan mengharapkan dalil dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu mengampuni dosa manusia, menebus dosa manusia kan? Juru Kan selamat, gitu Pak. ya? Juru selamat Pak. Juru selamat ataupun apa ya? Disitulah konteks perbedaan antara kita yang tidak perlu kita carikan karena emang tidak ada di dalam Al-Quran bahwa Allah itu juru selamat, Allah itu penembus dosa. Allah itu di dalam Al-Quran menyampaikan akan mengampuni dosa selain dosa syirik. Lalu kita lari kepada apakah sama Allah di dalam Al-Quran dengan yang disembah Musa. Di dalam perspektif Islam, kesamaannya jelas karena Tuhan yang disembah Musa tidak pernah hadir di bumi. Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan orang Islam sama-sama tidak pernah hadir di bumi. Ya kesamaannya situ saja. Beda Pak, beda Pak. Beda. Ya. Jadi biarkan saya bicara aja. Enggak, gini, biar saya bicara dulu. Saya tidak dalam rangka ingin mengajak Ibu kembali ke Islam, karena pada prinsipnya iman itu hanyalah untuk pribadi dengan Allah ya. Jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya, waman ahsana qawlan mimman da'a ilallah ya, udah jelas di sana bahwa kita itu punya ruang masing-masing terhadap keadaan iman. Adapun dialog malam ini untuk menyadarkan Ibu kembali, saya rasa itu bukan ruang manusia, lebih kepada ruang pribadi Ibu kepada Allah. Mau menetap kepada kekafiran atau beriman kepada Allah, Al-Kahfi 29 sudah menjelaskan, silakan Anda memilih kekafiran, silakan Anda juga beriman. Itulah otoritas manusia diberikan free choice. Saya rasa tidak akan ketemu Bu konsep yang Ibu harapkan, karena emang perbedaan visi kitab saat ini tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Oh gitu. Oke. Oke, boleh saya memberikan pernyataan lagi Pak? Boleh? Monggo Bu. Nah, menurut Bapak sangat santun sekali. Terima kasih sebelumnya ya. Karena Bapak menganggap bahwa sebenarnya di dalam argumen Al-Quran dengan Alkitab memang tidak ada bisa menyambung ya Pak ya. Ini tadi statement Anda kan. Nah, kalau begitu saya mempertanyakan, lalu kenapa sejarah-sejarah para nabi di dalam Alkitab bisa ada di dalam Al-Quran? Ini artinya Muhammad SAW
dia mengakui bahwa Tuhannya ini adalah sama, gitu kan, dari Alkitab. Tetapi kenapa kita melihat di dalam pribadinya Allah di dalam Quran dengan Tuhan di dalam Alkitab itu berbeda, Pak? Bapak tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah hadir ke dunia. Nah, saya mau kasih penjelasan nih kepada Bapak nih. Tuhannya Musa ya, Pak ya. Dia datang ya di Keluaran 6 ayat 2 mengatakan begini, bicara di depan Musa. Akulah Tuhan. Aku adalah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi tentang namaku Tuhan, gitu ya, belum menyatakannya. Dan namaku Tuhan itu kalau bahasa Ibrani-nya itu maksudnya YHWH, tetapi di dalam bahasa Ibrani itu tidak memakai kata YHWH karena itu nama yang sangat sakral dan sangat sulit disebut. Makanya memakai nama ganti yaitu Adonai. Begitu ya Pak ya. Adonai gitu ya. Tentang Adonai ini belum dinyatakan Pak nama yang sesungguhnya sebagai juru selamat yang menyelamatkan. Seperti itu Pak. Jadi kalau Anda tadi mengatakan Tuhannya Musa tidak pernah hadir ke dunia itu salah. Karena dia sudah menampakkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Seperti itu Pak. Dalilnya di Keluaran 6 ayat 2. Baik. Mungkin tadi kurang komplit apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Tadi perspektif saya tidak hadir ke bumi itu dalam rangka bermanifestasi sebagai manusia untuk melakukan penebusan dosa terhadap orang percaya. Itu di dalam itu. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu betul. Al-Quran pun mengurai bahwa Musa pernah berbicara dengan Tuhannya. Yang saya sampaikan tadi tidak turun ke bumi dalam wujud manusia seperti apa yang diimani oleh umat Kristen saat ini. Tapi lagi-lagi kita sebagai orang yang pernah mengaku beragama, Ibu pada posisi Kristen saat ini mengkultuskan keadaan Yohanes 14 ayat 6, ya saya sebagai orang Islam tidak akan pernah mempermasalahkan ya itu keimanan ya. Bila mana ada orang Islam yang mengatakan oh itu kan karangan, ya itu kan nggak perlu kita sampaikan itu karangan atau siapapun. Yang jelas Al-Quran hanya memberikan ruang bahwa Allah telah memberikan informasi, telah menurutkan kitab Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, dan Injil kepada Isa. Nah, keimanan kami terhadap ketiga kitab itu tidak dalam rangka membaca isinya. Hanya saja informasi yang disampaikan Allah kepada kami sebagai manusia yang beriman telah terjadi 3 kitab sebelumnya, segitu saja. Ya, adapun isinya seperti apa sekarang, wallahu a'lam bissawab, itu menjadi keimanan Ibu dan kawan-kawan Nasrani, gitu ya Bu ya. Jadi menurut pandangan, oke, terima kasih Pak sebelumnya. Saya suka sekali dengan Bapak bicara dengan santun, artinya tidak mendiskriminasi sepihak, tetapi Bapak mempunyai argumen yang bagaimana itu adalah pemahaman Bapak. Nah, di sini mungkin akan saya sedikit memberikan, mungkin supaya menyatu ya Pak ya, berdiskusi secara sehat gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak menganggap bahwa Taurat, Mazmur, dan Injil Bapak nggak ketahui secara utuh, tetapi nggak tahu itu sebenarnya di mana. Tetapi perlu Bapak juga tahu dan saya sampaikan bahwa penganut Taurat masih ada dan memegang kitabnya. Ya, sebagai penganut Kristen masih memegang Tauratnya dan Injilnya. Seperti itu, Pak. Tetapi mengenai tentang Quran, mohon maaf sebelumnya, mengenai tentang Quran, dalam kitab Taurat maupun di dalam Injil, itu tidak pernah tertulis tentang nubuatan kedatangan ada nabi baru lagi maupun kitab baru lagi. Oke, selepas itu mengenai tentang itu tidak mau diterima atau tidaknya, saya menyampaikan dengan secara jujur ya Pak, yang dalam Alkitab gitu ya. Tetapi Bapak tadi bilang mengatakan bahwa di dalam Alkitab pemahaman Islam tidak pernah namanya Tuhan itu turun ke bumi dalam rangka penyelamatan, seperti itu ya Pak ya. Oke, dan saya Bapak melihat katanya dari Perjanjian Baru, referensinya dari Yohanes 14 ayat 6 ya Pak ya. Tidak Pak. Jadi gini, ketika iman Kristen mempercayai sesuatu tidak hanya main comot ayat 1 ayat, dan kami juga tidak mempercayai 1 ayat saja. Kami harus lihat referensi dari Perjanjian Lama. Contoh nih Pak, misalkan di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu menyatakan tentang
kehadirannya Tuhan sebagai seorang putra yang dia memiliki gelar sebagai Bapa yang kekal, Raja Damai, Allah yang Maha Kuasa. Ini tertera di dalam Yesaya 9 ayat 5. Ini bicara mengenai tentang kehadirannya atau janjinya sebagai juru selamat yang diberikan kepada manusia guna untuk penyelamatan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak, referensi sebelum mengambil dalam perjanjian baru, kita lihat lagi di Yesaya 48 ayat 12. Mungkin bisa ditayangkan ya di layar. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu, aku juga yang terkemudian. Ini yang bicara Tuhan ya Pak ya. Ini Tuhan Yahweh atau Yahweh itu sendiri. Adonai, Hashem ya. Dia berbicara kepada Nabi Yesaya bahwa aku yang tetap sama, aku yang terdahulu dan aku yang terkemudian. Artinya dia bicara dirinya akan kedatangannya yang terkemudian. Referensinya atau realisasinya, penggenapannya ada di dalam perjanjian baru. Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 24, mengatakan, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kau akan mati dalam dosamu. Kenapa Yesus berkata sedemikian tajamnya? Maaf ya Bu ya, saya ngerokok ya. Boleh ya? Oke, silakan Pak. Oke, silakan. Tetapi apakah Bapak sudah bisa menerima nih? Saya berikan referensi dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Apakah Bapak sudah bisa menerima? Pak Saleh, Pak, mohon maaf Pak, ini kalau peraturan di YouTube Pak nggak boleh merokok ya Pak, sorry ya Pak. Baik, terima kasih, terima kasih. Baik. Silakan Pak, ya, dilanjutkan. Mohon maaf. Oke, sejauh ini apakah Bapak mungkin ada sesuatu yang mau ditanggapi? Baik, terima kasih. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya omongkan dengan Ibu, dengan Pak Pendeta malam ini, orang Islam tidak punya berasumsi tentang apa yang disampaikan. Tentang apa yang saya katakan tadi, itu bukan menurut saya ya Bu ya. Itu saya sampaikan ayat Al-Quran tentang keberimanan kami terhadap kitab sebelumnya. Itu firman Allah. Lalu, jangankan satu ayat tentang keadaan iman Ibu, tetap konsep Tuhan Ibu. 1000 ayat pun yang Ibu imani, itu adalah ruang Ibu. Nah, kenapa saya ikut bicara di sini? Saya tidak ingin terjadi polemik antara Islam dan Kristen tentang membela diri terhadap keimanan masing-masing. Jelas tidak akan pernah ada titik temu, jelas tidak akan. Karena betul, apa? Orang Islam memahami bahwa Rasul terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Orang Kristen memahami tidak ada Nabi yang bernama Muhammad. Apa yang bisa kita pertemukan? Artinya apa? Yang menjustifikasi Yesus itu Tuhan adalah orang yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Yang menjustifikasi Allah itu sebagai Tuhan dan juru mendapatkan surganya, yaitu orang yang mengaku beragama Islam. Nah, hal ini, konsep yang sama akan terjadi juga pada orang Wong Konghucu bila mana mengaku punya Tuhan. Kan begitu Bu ya? Nah, kita harus bersepakat bahwa seluruh manusia dari Adam sampai runtuhnya dunia ini, tentu otoritasnya cuma satu, yaitu Tuhan yang Maha Pencipta, siapapun dia. Boleh Yesus, boleh Allah, boleh Brahma, boleh Tian, dan seterusnya. Berapa puluh agama di dunia ini. Kan begitu Bu ya? Sepakat itu Bu ya? Secara liberalnya seperti itu. Apapun konteksnya, kita tidak bisa menghindari bahwa otoritas surga dan neraka hanya satu. Siapakah dia nanti? Jawabannya ada di yaumil akhir, yaitu di akhirat. Sama-sama nanti akan kita bertemu nanti Bu ya. Ibu beriman pada apa yang Ibu imani, saya beriman kepada apa yang saya imani. Mari kita membangun republik ini secara santun. Energi yang besar ini kita gunakan untuk membangun Indonesia Raya. Gitu Bu ya. Amin. Nah, itu yang saya suka. Ada Islam yang bisa dikatakan moderat. Dia tidak menyerang, tetapi dia lebih pada mengedepankan persatuan ya Pak ya. Jadi yang saya tangkap dari Bapak ini, maksudnya lakum dinukum waliyadin ini bisa tetap terpakai ya Pak ya.
Yang Oke, saya oke, oke. lihat, Biar, sebentar, sebentar dulu ya. Sebentar. Jadi gini, konsep berpikir Islam menjustifikasi di luar Islam itu kafir, itu adalah satu konsekuensi beriman, kan begitu ya. Konsep ya ya lakum paham dinukum Mas Reza. waliyadin, konsep lakum dinukum waliyadin tadi adalah sebelum ayat itu ada kuliah yuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud dan seterusnya sehingga salahnya orang Islam menyampaikan lakum dinukum waliyadin dia belum berdakwah. Pada saat dia berdakwah lalu yang didakwahi itu marah, lalu orang Islam pun marah. Itu Islam bodoh namanya. Tugas Islam orang Islam itu bukan mengislamkan orang, menyampaikan berita kebenaran terhadap manusia yang belum beriman kepada Allah. Gitu lah, Bu, Betul ya. sekali. Betul, betul. Saya setuju sekali. Jadi seperti halnya Injil ya, Pak ya. Injil ini kan berita gembira. Ya kan? Berita gembira ini harusnya bisa disampaikan kemanapun, tetapi tidak diharuskan orang itu harus menjadi Kristen. Nah, Betul. bagaimana pemandangan Bapak? Boleh saya sedikit bertanya ya Pak ya, yang terjadi sekarang ini. Kita melihat suasana agama yang sangat membuat kita ini semakin tidak damai. Bukan semakin lebih baik, kita melihat seperti orang yang, aduh bagaimana ya, kita berkhotbah misalkan, kita beribadah di rumah kita. Lalu ada orang yang mengatakan, kalau misalnya beribadah kamu harus izin dari RT, dari RW, dan harus dapat izin dari Kementerian Agama, apa segala macam. Ini kan seperti secara tidak langsung sebenarnya tidak boleh ibadah begitu saja ya Pak ya. Yang terjadi baru-baru ini di Cikarang. Biar Ibu tenang sebagai orang Indonesia ya. Oke. Saya ingin menyampaikan konsep Islam, bagaimana Islam itu memberikan ruang terhadap manusia yang beriman kepada tembok pun Tuhannya itu tidak ada ruang Islam untuk mengganggunya. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Rasulullah itu tidak diutus kecuali untuk rahmat bagi semesta alam. Nah, perkara ada si A, si B datang, saya tidak beriman kepada Anda Muhammad, saya beriman kepada Honda ini motor Tuhan saya. Rasulullah hanya mengatakan la ilaha illallah. Pada saat orang itu menolak, tidak ada ruang Islam untuk memukul, menghardik atau menyakiti bahkan membunuhnya, kecuali orang itu menyerangi saya pada saat saya ke masjid. Gitu Bu ya. Oke, disitulah konsep Islam. Jadi apa yang Ibu katakan tadi, beribadah di rumah, beribadah ini, saya orang Islam yang konsep pada Islam yang sebenarnya artinya apa? Kalau saya jadi presiden Ibu, saya tidak perlu lagi mengatur bangun gereja harus 40 kakak, harus 80 kakak, tidak perlu. Karena Islam itu tidak mengatur urusan orang lain. Yang diatur oleh Islam adalah keselamatan orang yang mau beriman kepada Allah. Itu saja. Ya sekarang contohnya, tetangga saya ada ya, ini saya ketua RT ya, tetangga saya ada kebaktian ya di rumah, minta izin ya silakan. Saya kasih waktu sampai jam 10 ya agar gitar-gitarannya agak diatur biar tetangga tidak begitu inilah ya, oke ya. Lalu tetangga saya yang Islam melempar rumahnya, kan begitu ya? Saya sebagai ketua RT harus bersikap adil sebagai firman Allah, la yanhakumullah 'anil lazi. Itu udah jelas firman Allah, wahai orang beriman, kalian berlaku baiklah dan berlaku adil kepada orang-orang kafir. Nah, firman Allah itu, saya panggil itu. Siapa yang menyuruh kamu melempar rumah orang-orang kafir itu? Wah itu dia ini Pak, tidak ada izin. Kamu siapa? Saya RT di sini. Saya punya ruang untuk memberi izin. Apa urusan kamu? Ya sampai sekarang tetangga saya silakan aja. Apa urusannya? Nggak ada urusannya. Bagus sekali kalau semua RT atau semua warga itu bisa seperti Bapak, pola pikirnya itu pasti Indonesia juga pasti akan damai dan tidak ada rusuh. Nah, itulah Islam, Bu. Mengenai tentang pemahaman, misalnya Alkitab ajarannya seperti apa, Islam seperti apa, misalkan. Inilah yang menjadi iman setiap kita masing-masing. Akan tetapi ketika kita diperhadapkan dengan
orang yang pengen, misalnya yang pengen membahas tentang Alkitab maupun tentang agama atau keyakinan, otomatis kita berargumen tentang keyakinan kita dong Pak. Contoh mengenai hal yang Bapak yang lihat tadi dari awal sampai akhir kan gitu kan. Kita membuat judul yang namanya Murtadin bertanya dan Muslim menjawab. Kenapa kita membuat seperti ini, Pak? Setiap kita ada murtadin, selalu dibuat fitnah lah segala macam lah oleh channel ini. Nah, channel ini kita undang secara khusus untuk kita tanya apa maksud Bapak memfitnah saya, katanya saya berasal dari Minang lah, katanya saya harus apa, padahal saya tidak pernah menyatakan itu. Katanya saya Kristen oleh karena jodoh lah, padahal saya tidak pernah mengatakan seperti itu, gitu loh. Jadi di sini sebenarnya saya mau klarifikasi, gitu kan. Biarlah saya yang bertanya, dia yang memberikan jawaban. Kenapa? Dia menganggap setiap orang yang murtadin itu tolol, Pak, gitu loh. Semua orang yang murtadin itu semuanya bodoh. Sementara saya akui, saya tidak pernah mengaku saya berasal, saya ini ada ustazah apa segala macam. Bahkan kesaksian saya dari awal itu sudah sangat jelas sekali. Saya menjadi Kristen bukan karena saya melihat Al-Qur'annya, tetapi Tuhan pribadi sendiri yang menjumpai saya. Ya, bahkan saya tidak sanggup untuk menolaknya. Kan seperti itu ya, Pak ya. Ini yang dimaksud yang Bapak bilang, katakan bahwa iman itu kita manusia tidak bisa untuk memilih dari kecerdasan seseorang, tetapi karena kalau Tuhan sendiri yang sudah memanggil kita untuk menjadi seorang Kristen, untuk menjadi pengikut Yesus, bahkan saya berusaha untuk menolak tapi tidak bisa, itu saya harus berbuat apa, Pak? Seperti itu loh. Ya, lalu ketika prosesnya saya menjadi Kristen, saya mempelajari dong kitab saya yang baru. Ya kan, otomatis saya juga bisa melihat kitab saya yang terdahulu. Tetapi di sini kan bukan ranah saya untuk saya memberikan penjelasan tentang Quran. Makanya saya kepengen orang Muslim itu sendiri, yang terutama Muslim menjawab itu tadi, yang memberikan jawaban atas pertanyaan saya, karena saya disebut orang bodoh tadi, gitu loh Pak. Orang bodoh mau bertanya, mewakili orang bodoh di luar sana, seperti itu loh Pak maksudnya. jadi gini konklusinya Bu ya. Konklusi yang ingin saya dapat adalah tadi yang saya sampaikan adalah konsep iman adalah ruang privat dengan Tuhan, kan begitu ya. Saya pun saat ini punya niat untuk bagaimana Ibu mencari kebenaran dalam perspektif iman saya. Itu kan cuma harapan saya, kan begitu. Nah, adapun Ibu mengatakan saya lebih percaya Injil dengan konsep ini, dengan apa yang saya lihat, dengan apa saya hayati, ruang saya apa untuk mengatakan Ibu salah? Nah, itu dia makanya. Nggak ada. Ruang saya hanya menyampaikan, Bu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ibu langsung menjawab, oh enggak, tidak ada Tuhan selain Yesus, selesai urusannya. Mau bicara apa? Mau bicara apa? Kan begitu, selesai. Bu. Mau bicara nyambung apa? Terus emang. Lah iya, makanya kalau orang kalau menghakimi, orang kalau model menghakimi seperti ini, Pak, biar dibuktikan atas klaimnya sebagai orang cerdas, Pak. Karena itu dia tuh suka menguji uji emisi orang-orang murtadin katanya. Katanya setiap orang Muslim itu harus mempunyai kecerdasan yang bisa dibilang level-level yang harus fasih bahasa Arab, harus ngerti artinya, harus apa segala macam. Gitu loh, Pak. Nggak ada. Itu, kalau Nabi Muhammad itu diutus dari Sunda, ya bahasa Sunda lah. Nah, iya harusnya seperti itu. Kenapa dia menguji emisi? Betul. Saya tuh dari tahun 2001, Pak, sudah murtad, Pak. Dari tahun 2001 saya sudah menjadi Kristen. Otomatis saya dari situ pula saya sudah tidak pernah menghafal yang namanya bahasa Arab. Ya kan, ritual ibadah saya pun pasti sudah berbeda, Pak. Di tahun 2020 tiba-tiba saya dites baca Al-Quran, ada satu ayat yang salah yang saya baca satu huruf. Kenapa? Tulisan Arab dipakai HP kecil banget lagi, Pak. Ya kan? Segitu saya masih bisa baca. Ya udah, itu kan udah bagus. Udah gitu saya masih bisa hafal dengan surat Al-Fatihah, misalnya surat An-Nas, misalkan. Itu sudah bagus dong, Pak, ya kan? Itu masih halo. Ya dianggap masih saya katanya, wah murtadin abal-abal. Ya memang saya murtadin abal-abal. Biar Ibu lebih tenang begini. Jadi Ibu kan pernah jadi Islam. Jadi kan Ibu kan pernah melihat bahwa jangankan anak SD, SMP, SMA, orang tua pun ada yang nggak bisa ngaji, tapi KTP-nya Islam.
Nah itu. Kan begitu. Tapi kondisi itu bukan Islamnya yang salah, dianya yang tidak peduli dengan bacaan Qurannya, kan begitu, Bu. Iya. Kan udah Saya jujur bilang. ya, saya jujur sebentar, Bu. Saya jujur ya, saya salut juga dengan Pak Manugulu yang 2-3 hari yang lalu ada kawan Kristen yang nelpon tentang mengatakan semua agama baik. Lalu Pak Yusuf mengkanter, tidak bisa begitu. Semua agama benar tidak bisa. Ya betul, saya salut Pak Yusuf. Orang Islam pun yang mengatakan semua agama benar, itu orang Islam yang tidak Islam namanya. Itu Pak Yusuf ya. Jadi konsep kebenaran itu harus kita pegang, tapi jangan membuat kita berantem karena klaim masing-masing. Kristen mengatakan tidak ada keselamatan selain Yesus, lah itu otoritas Kristen. Apa urusannya coba? Boleh jadi Kristen dan Islam sama-sama ke neraka, karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Konghucu. Kan boleh jadi. Ini kan klaim kita saja ini. Ya kan? Iya. Akhirat kan belum ada kita ini. Iya kan Pak Yusuf? Iya betul Pak. Oh iya betul. Pak, saya beriman betul bahwa Allah lah satu-satunya yang memiliki surga itu. Bapak beriman betul bahwa Yesuslah penyelamat kita di surga nanti. Nah, boleh jadi itu klaim kita Pak, di akhirat nanti ternyata Tuhan yang disembah orang Konghucu yang benar, gitu ya Pak Nabulu ya. Mohon maaf Pak. Ini sepertinya pelajaran dari almarhum Pak Gus Dur nih kayaknya nih. Enggak, Gus Dur saya tidak sependapat. Gus Dur selalu bicara semua agama sama, enggak boleh begitu. Gitu ya. Sebenarnya dia bicara di publik itu beda Pak. Beliau ini bicara di publik itu karena supaya jangan ricuh. Dia supaya jadi netral. Enggak boleh gitu. Allah menegaskan tidak boleh berbicara seperti itu. Nah, salah dia. Tapi kita nggak bisa menyalahkan seorang kiai. Iya. Monggo. Apalagi? Ada lagi? Baik, Pak Saleh, terima kasih Pak. Saya juga sangat mengapresiasi Bapak. Jadi pemahaman yang sangat bagus ya. Dan saya juga berharap untuk teman-teman Muslim untuk bisa mencontohi apa yang disampaikan oleh Pak Soleh pada malam hari ini ya. Dan ini adalah sebuah cara berpikir yang sangat bagus ya. Jadi terima kasih Pak atas keterangan-keterangan yang disampaikan pada malam hari ini. Dan kiranya Bapak terus diberi hikmat ya Pak. Insya Allah. Yang penting Indonesia kita jaya, Indonesia kita damai, karena kita mau bisa saling menghargai ya Pak Saleh ya. Insya Allah. Oke Pak, terima kasih Pak atas ininya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya keluar ya. Iya oke Pak, makasih.